Oke, kalau sebelumnya kita melihat di bagian pertama banyak tentang before dan after dari sebuah peristiwa. Di bagian kedua ini akan membahas 6 kelompok lainnya. Kita coba seperti tadi, coba melihat apa-apa yang bisa dilakukan oleh kelompok untuk lebih mendetailkan atau melihat peristiwa kesejarahan di dalam konteks arsitektur. Ada terkait dengan peristiwa proklamasi Republik Indonesia, terkait dengan Renaissance, terkait dengan Black Death. Kenapa Renaissance dan Black Death saya dekatkan nanti supaya jelas perbedaan antara dua kelompok ini karena isunya hampir mirip. Kemudian kelompok berikutnya terkait dengan Holocaust, terkait dengan berikutnya adalah Perang Korea, dan terakhir G30 SPKI. Oke, kita coba lanjut. Di Proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus, timelinenya jelas sekali bagaimana. Dan itu sudah kita pelajari sejak pendidikan dasar. Tapi yang coba saya fokuskan atau coba saya tawarkan ke dalam kelompok adalah melihat perkembangan industri, terutama industri plantation. Jadi di sini terkait dengan kultur stelsel zaman Hindia Belanda, tanam paksa dan politik terbukanya, itu mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kehidupan di Indonesia, yaitu muncul banyak perkebunan-perkebunan. Dampak perkebunan tidak hanya sebuah pabrik gula katakanlah, kemudian untuk pengeringan tembakau dan segala macam, tapi juga rumah-rumah. Jadi rumah-rumah para pejabat perkebunan. Itu juga menarik dikaitkan. Karena saya lihat di kelompok ini ada satu bagian dari kelompok ini itu yang mengusulkan pembahasan tentang pabrik gula. Tapi silakan dilanjutkan saja yang pabrik gula itu, atau bisa kelompok yang lainnya menggarap tentang rumah-rumah, perumahan housing terkait dengan plantation. Dan titik pisahnya atau perbedaannya adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Karena sekitar tahun 50-an kemudian muncul apa yang kita kenal dengan orang-orang kaya baru yang melanjutkan atau meneruskan perkebunan-perkebunan yang ditinggal, atau yang karena tahun 49 itu sempat ada kebijakan dari Pak Karno yang mengusir semua warga negara Belanda kecuali orang tersebut mau masuk menjadi WNI. Jadi ada nasionalisasi perkebunan. Dan salah satunya yang saya usulkan terkait supaya apple to apple, supaya setara dengan rumah-rumah yang dibangun atau perumahan-perumahan yang dibangun oleh perkebunan adalah arsitektur jengki. Arsitektur yang muncul terutama di Madura ya. Karena arsitektur jengki yang di Menteng, yang di Jakarta itu untuk para pejabat minyak, perusahaan minyak Shell gitu. Karena nasionalisasi tidak berlaku untuk semua perusahaan, ada beberapa bidang atau sektor yang tidak bisa diambil alih, bukan karena tidak bisa atau tidak maunya pemerintah Republik Indonesia, tapi kesadaran bahwa teknologinya nggak mampu. Sehingga salah satunya adalah sektor migas itu tidak dinasionalisasi, tapi kemudian dibentuk atau kerjasama antara Republik Indonesia dengan perusahaan tersebut. Dan itu yang terjadi di Menteng adalah bentukan arsitektur jengki untuk rumah-rumah para pejabat di pegawai dari Shell tersebut. Nah, khusus untuk yang seperti di gambar ini di Madura adalah para juragan-juragan tembakau. Ini ada sedikit bahasan bahwa perkebunan tembakau di Madura juga cukup terkenal, dan pasarnya adalah pasar ke Eropa gitu. Dan itu membuat
apa munculnya juragan-juragan tembakau dan juragan tersebut kemudian membangun huniannya. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan arsitektur jengki. Jadi bisa kelompok kemudian membandingkan antara keadaan arsitektural sebelum dan sesudah kemerdekaan, khususnya untuk rumah-rumah di perkebunan. Itu cukup unik bagaimana gaya bangunan. Cukup dari lihat gaya bangunan, bagaimana arsitektur Indis dikomparasi atau dibandingkan dengan arsitektur jengki. Itu juga sudah sebuah bahasan yang seru. Oke, kelompok berikutnya terkait dengan Renaissance. Renaissance di sini kelompok juga mengusulkan ada Renaissance awal dan Renaissance puncak atau High Renaissance. Jadi bisa dilanjutkan pemahaman itu bagaimana Renaissance ini mempengaruhi tidak hanya ya ini bedanya nanti dengan Black Death, kelompok di Black Death. Kelompok Renaissance ini melihat Renaissance tidak hanya arsitektur, tapi Renaissance secara keseluruhan. Nah, itu kenapa kemudian ada cuplikan artikel ini. Why is Renaissance important? There are so many highly interesting period of history to learn about, but one of the most fascinating is the which cover the 15th and 16th century in Italy, yaitu Renaissance. Jadi tidak hanya mempengaruhi arsitektur, tapi mempengaruhi seni, mempengaruhi ilmu pengetahuan dan segala macam. Nah, kelompok ini yang kemudian mengcapture itu, coba mengangkat bagaimana sih perubahan itu terjadi. Dari situ kemudian kita bisa menarik ke pembelajaran bahwa perkembangan seni yang luar biasa di masa Renaissance kemudian mendorong juga perkembangan arsitekturnya. Perkembangan ilmu pengetahuan, terutama matematis, itu akan mempengaruhi pemikiran proporsi di dalam arsitektur. Itu yang dibahas oleh kelompok Renaissance ini. Sebagai perbandingannya atau sebagai sisi lainnya, itu akan dibahas oleh kelompok Black Death. Kelompok Black Death justru melihat ke arsitekturnya, fokus ke arsitekturnya, melihat arsitektur sebelum Renaissance dan ketika Renaissance itu terjadi. Bisa kemudian melihat pemahaman arsitekturnya secara Eropa atau fokus ke dalam lokasi Italia. Jadi bisa bermacam-macam. Melihat gaya Romanes dan Gotik di masa sebelum Renaissance dan kemudian membandingkan dengan Italian Renaissance ini. Kalau di kelompok sebelumnya lebih melihat Renaissance secara lebih luas, bagaimana seni, bagaimana ilmu pengetahuan, bagaimana perkembangan filsafat mungkin bisa ke arah situ, sedangkan yang di sini fokus ke dalam arsitektur dengan melihat perbandingan di masa sebelum Renaissance dan sesudah Renaissance atau di masa Renaissance. Kemudian mau ditambahkan sesudah Renaissance, dipersilahkan. Karena ini di dalam arsitektur Renaissance itu revolusioner. Bagaimana Renaissance itu menginfluence arsitektur, dan kelompok ini fokus kepada arsitekturnya, sedangkan kelompok Renaissance ini lebih ke Renaissance secara lebih luas. Itu supaya jelas gitu pembedanya. Kalau di sini fokus ke dalam arsitektur, terserah mau lebih ke ornamennya, lebih ke proporsinya, lebih ke apanya, atau arsitektur secara keseluruhan, dipersilahkan. Jadi ada 3 periode yang bisa dihadirkan di kelompok Black Death ini. Masa sebelum Renaissance, efek dari Black Death yaitu Renaissance itu sendiri, dan setelah masa Renaissance. Itu bagaimana? Sedangkan di sini memang melihat Renaissance secara konteks yang lebih luas, tidak hanya melihat arsitektur, tapi juga seni. Juga seni itu macam-macam ya, seni lukis, seni patung, seni sastra, itu berkembang banget, dan pengetahuan, terutama filsafat.
Jadi ini lebih luas. Sehingga pertanyaannya, why is the Renaissance important? Sedangkan di sini, how the Renaissance influence arsitektur. Bagaimana Renaissance mempengaruhi arsitektur. Semoga dua kelompok ini bisa saling mengerti dan paham maksudnya. Kalau masih bingung, silakan komunikasi dengan saya. Terserah lewat WA atau nanti bagaimana kita diskusi lebih lanjut. Oke. Selanjutnya adalah Holocaust. Di paper yang disampaikan oleh kelompok memang belum jelas arahnya mau kemana. Sehingga saya usulkan ada dua ini. Ini juga untuk membedakan dengan kampus yang ada di Palembang yang bicara tentang arsitektur yang terjadi di Jerman. Di kelompok Palembang, saya mengusulkan untuk melihat dua tokoh arsitek, yaitu Peter Behrens dan Abel Spies. Sedangkan di kelompok kampus Indralaya, saya mengusulkan arsitekturnya. Jadi bukan arsitek, tapi arsitekturnya, yaitu Bauhaus, meskipun tertulis 19 sampai 1937, tapi secara realnya berkembangnya berhenti pada 1933 ketika Nazi masuk. Ini kan 1933 Nazi regime force Bauhaus to close. Jadi sebenarnya berhenti di sini. Di Jerman. Kemudian mereka pindah ke Amerika. Itu berbeda ceritanya jadinya. Jadi melihat Bauhaus yang ada di Jerman. Itu kemudian sebagai perbandingan berikutnya adalah Nazi arsitektur. Bagaimana style dari arsitektur Nazi itu. Meskipun secara artefak tidak banyak karena baru berupa konsep, tapi justru bahasanya cukup mendalam. Ini website yang bisa mahasiswa akses dan sebagai pemicu untuk pembahasan lebih lanjut. Jadi ada Bauhaus itu cukup banyak. Silakan masukkan kata kunci Bauhaus arsitektur di googling gitu di internet, atau masukkan lewat ChatGPT atau Gemini atau Bing. Itu juga cukup, bahasannya akan cukup lengkap, tinggal bagaimana meramunya. Dan ini ada dua ya yang berhasil saya temukan terkait dengan arsitektur Nazi, ini word arsitektur.org dan Rethinking the Future, bicara tentang kedua-duanya arsitektur Nazi. Arsitektur Nazi as the effective weapon, jadi menempatkan arsitektur sebagai sebuah senjata perang atau sebuah manifestasi pemikiran dari Nazi, dan kaitan dengan Hitler dan Nazi arsitektur. Bagaimana peran Hitler di dalam Nazi arsitektur. Jadi kelompok ini bisa membahas arsitekturnya, sedangkan di kelompok yang di Palembang, kampus Palembang, bicara arsiteknya. Akan sangat berbeda, karena arsitek akan membahas hanya pada tokoh. Mungkin nanti di Nazi arsitektur sedikit berhimpit dengan Albert Speers karena memang tokoh utamanya dia. Tapi tidak menutup kemungkinan karena bicara arsitektur itu kita cukup luas. Oke, semoga bisa dipahami di kelompok ini. Kelompok berikutnya terkait dengan Perang Korea. Ini hampir sama dengan bagian pertama, before dan after. Melihat tradisional, ini saya dapat website ini, Rethinking Future, terkait dengan modern and traditional architecture in South Korea. Jadi membandingkan antara palace di tradisional, temple di tradisional, dengan arsitektur kontemporer yang muncul di Korea. Loh, apa kaitannya dengan perang Korea? Ini mungkin bisa dilihat lebih lanjut. Sebelum tahun 45,
ini perang Korea itu kan dimulai, ini kalau menurut timeline ini kan Mei 1945 sampai April 1954, dan itu sebagai titik nolnya. Kita agak mundur ke belakang, anggap sebagai tradisional atau mendekati nanti kalau bisa dapat yang 1940-an, arsitektur Korea 1940-an dipersilahkan, dan di arsitektur modernnya di setelah 1954. Jadi itu kelompok dipersilahkan. Sementara yang bisa saya dapat adalah ini, artikel ini yang membandingkan antara modern dan tradisional di dalam arsitektur di Korea Selatan, atau membandingkan antara perkembangan arsitektur di Korea Utara dan Korea Selatan. Dipersilakan sepanjang mampu mengaksesnya. Saya tidak terlalu yakin akses yang cukup proper terhadap arsitektur di Korea Utara. Oke. Selanjutnya mungkin yang terakhir ini kelompok G30 SPKI. Di kelompok ini yang seperti saya sarankan di kelas juga ketika diskusi adalah membandingkan dua tokoh presiden ini, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Dan arsitektur era Presiden Soekarno itu sudah dibahas di YouTube ini. Silakan googling aja arsitektur era Bung Karno. Kemudian ikutin dan coba cari artefak-artefaknya, karena tokoh-tokoh ini yang bicara di sini adalah tokoh-tokoh yang memang paham benar tentang arsitektur di masa era Bung Karno, terutama Bu Yuko ini, karena disertasi beliau 2 kali disertasi bahas tentang Soekarno. Sedangkan Soeharto bisa mengacu pada sejarah Taman Mini Indonesia Indah dan bagaimana Masjid Pancasila yang coba dihadirkan oleh Pak Harto. Dan silakan di googling lagi, ada skripsi di UI, ada tesis, juga ada beberapa paper terkait dengan arsitektur zaman Orde Baru. Ada yang mengkaitkan dengan postmodern, ada yang mengkaitkan dengan regionalisme. Silakan kelompok mengeksplornya. Tapi intinya di kelompok ini adalah membandingkan antara Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dalam perspektif arsitektur. Dengan titik nolnya adalah peristiwa G30 SPKI. Itu mungkin yang bisa dibahas oleh kelompok ini. Dan yang terakhir sebagai penutup, kenapa kemudian kita menghadirkan peristiwa sejarah? Karena menurut Alvar Aalto, arsitektur belongs to culture, not civilization. Maksudnya adalah arsitektur itu merangkul budaya. Arsitek dapat menciptakan desain yang sesuai dengan pengalaman, emosi, dan kenangan manusia. Yang menjadi kata kunci di sini adalah kenangan yang menggugah emosi manusia. Dan itu cukup penting di dalam pengembangan karya-karya arsitektur. Jadi memahami konteks sejarahnya itu cukup penting. Di dalam hal ini saya ingin menyampaikan bahwa sebuah peristiwa sejarah itu punya dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap arsitektur. Terkadang langsung seperti kelompok ini, kelompok Soekarno dan Soeharto ini terkait dengan G30 SPKI, karena jelas-jelas Pak Soeharto itu menolak gagasan, bahkan semua pemikiran gagasan yang disampaikan oleh Pak Karno, sehingga itu seperti kontranya. Itu berdampak langsung ke dalam arsitektur. Kenapa? Karena di zaman Pak Karno itu di tahun 50-an benar-benar mendorong arsitektur sebagai wajah, sebagai etalase, sebagai identitas bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang terbelakang. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang maju, dan itu termanifestasi di dalam arsitekturnya. Di bahasan YouTube itu ada. Jadi itu yang berdampak langsung.
Tapi yang berdampak yang tidak langsung mungkin kelompok Suriah, kelompok Korea, dan kelompok-kelompok yang lain yang mungkin secara tidak langsung tapi mempunyai dampak. Contoh lain yang berdampak langsung ya terkait dengan Black Death tadi. Kemudian muncul Renaissance itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di bagian kedua ini terkait dengan peristiwa sejarah dan karya arsitektur. Minggu depan saya akan menyampaikan materi tentang sinkronik dan diakronik. Sambil saya menyampaikan, silakan rekan-rekan mahasiswa melanjutkan perjalanan, melanjutkan prosesnya untuk mengolah terutama sejarah-sejarah arsitektur yang terkait dengan peristiwa sejarah yang dipilih. Silakan terus berproses. Sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih.